Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Teguh Roniardi dari SDN Sukamaju 03 Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Akan menjadi pembahasan yaitu tugas modul 1.1.A.4 yang berjudul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk pada modul, saya akan membahas sedikit tentang biografi dari Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat sejak tahun 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya disingkat sebagai Suwardi atau KHD. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada 26 April 1959, adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tuturi Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Yang pertama yang akan dibahas yaitu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki 4, yaitu yang pertama memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan.
Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika 1. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Penerapan di kelas. 1. Proses kegiatan belajar mengajar mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek. Kedua, memberikan kebebasan pada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru, baik secara individu maupun berkelompok.